Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, termasuk adanya hari ini, adanya peluang-peluang untuk beramal soleh, dan bagaimana kita bisa mempertahankan itu, serta kesempatan emas untuk bertaubat, untuk mendapatkan tiket ke surga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kedepannya Allah berikan kita umur yang panjang dan juga dalam keistiqomahan dalam beragama. Selanjutnya, kita panjatkan sholawat dan salam kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan ini memang Allah ciptakan untuk memperbanyak pahala, dan setiap muslim pada saat itu bersaing satu sama lain dalam hal positif untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ramadan memiliki banyak kemuliaan, di antaranya bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran bukan karangan seorang nabi, bukan karangan seorang profesor, tetapi adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Ramadan adalah momentum yang paling tepat untuk lebih banyak mengenal Al-Quran. 4 hak Al-Quran yang harus kita tunaikan, yaitu membacanya dengan benar, mentadabburinya, menghafalnya, dan mengamalkan isinya. Dimulai dengan niat dan keistiqomahan untuk mengubah diri, pahami dan renungi setiap kandungan ayat Al-Quran. Insya Allah, hati akan tersentuh dan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat memperbaiki diri dengan mengamalkan isi Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan ampunan. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa dalam keimanan, bukan karena paksaan, bukan karena ikut-ikutan, yakin bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahalanya, maka akan dibersihkan dosa-dosanya di masa lalu. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemuliaan Ramadan lainnya adalah bulan mustajabnya doa. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Mustajabnya doa di saat sahur. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang minta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mustajabnya doa di saat berpuasa di siang hari dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat Ahmad. Mustajabnya doa di saat berbuka puasa. Apa rahasianya berdoa di saat berbuka puasa itu dikabulkan? Para ulama menyebutkan alasannya, karena orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan Ramadan lainnya adalah Ramadan adalah motivasi dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah dengan bersedekah. Kita biasa mendengar pepatah hemat pangkal kaya. Namun, sekarang kita ganti dengan sedekah pangkal kaya. Dari salah satu hal yang dilatih dalam bulan Ramadan adalah berinfak dengan cara melipat gandakan pahala puasa kita, yaitu dengan membukakan puasa orang lain. Jika kita tidak mampu memberi nasi lengkap dengan lauknya, minimal kita bisa beri 1 botol air minum atau 1 butir kurma.
Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang memberikan seteguk air bagi orang yang berbuka puasa, Allah akan memberikan dia seteguk air dari telagaku pada hari kiamat, dan dia tidak akan haus sampai masuk ke dalam surga. Di dalam bulan Ramadan terdapatnya malam Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan Allah dalam Quran surat Al-Qadar surat ke-97. Di situ terdapat malam penuh kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kapan malam Lailatul Qadar. Apakah di malam 21, di malam 23, di malam 25, di malam 27, atau malam ke-29? Allah rahasiakan itu demi kebaikan hambanya. Apa kebaikan yang kita dapatkan? Pertama, supaya amal kita bertambah banyak. Malam genap atau malam ganjil, kita tetap berpacu dalam meraih pahala. 10 malam terakhir Ramadan itu adalah prime time-nya Ramadan. Waktu istimewanya Ramadan, puncaknya ada di 10 malam terakhir. Yang kedua adalah sebagai bentuk ujian dari Allah. Ujian untuk mengetahui siapakah hamba-hamba Allah yang serius dan siapa yang tidak serius. Jika serius, dia akan menghidupkan seluruh malam-malam itu. Tapi kalau misalkan ditentukan malam Lailatul Qadar ada pada malam ke-25, maka orang-orang akan lalai pada malam sebelum dan sesudahnya. Bulan Ramadan juga sebagai bulan pengaturan waktu. Pengaturan jadwal ibadah dimulai dengan makan sahur, melaksanakan salat wajib dan sunnah, membaca Al-Quran. Dan Alhamdulillah, kami mengikuti salah satu program Kementerian Agama dalam menghidupkan bulan Ramadan, yaitu dengan mengikuti program Sah Suju, 1 hari 1 juz setiap harinya. Minimal kita bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 kali selama bulan Ramadan. Kemudian bersedekah, mendirikan sholat tarawih, witir, dan sholat tahajud. Begitu seterusnya hingga Ramadan berakhir. Tentu saja tidak berhenti sampai di situ, namun hendaknya berpengaruh pada bulan-bulan setelahnya. Ramadan adalah bulan untuk meredam emosi. Ramadan merupakan terapi emosi. Bagi orang yang sedang berpuasa lalu tidak mampu meredam amarah, para ulama mengatakan bahwa yang demikian ini dapat mengurangi atau bahkan meniadakan pahala dari ibadah puasa itu sendiri. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, puasa itu adalah perisai. Maka sebaiknya orang yang sedang berpuasa tidak melakukan perbuatan atau perkataan yang jorok dan keji. Ketika kita sedang berpuasa, lalu ada orang yang mengajak kita untuk konflik, memancing-mancing kita untuk emosi, maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, katakanlah bahwa saya sedang berpuasa. Orang yang kuat itu bukan karena dia mengalahkan lawannya ketika bertanding gulat, tetapi sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya. Para pendengar yang berbahagia, kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita. Maka untuk itu, marilah kita maksimalkan puasa Ramadan kita tahun ini dengan meraih pahala sebanyak-banyaknya. Jangan kita sia-siakan peluang untuk mendapatkan pahala hanya dengan memperbanyak tidur saja. Mari kita buat malaikat raqib sibuk dengan mencatat amal baik kita. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat, insya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.